Halo, perkenalkan nama saya Vagita Clara Burtarigan dari Fakultas Teknik Prodi Arsitektur Universitas Palangkaraya. Kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai konsep tentang berbicara, menganalisis situasi dan pendengar, dan penyusunan bahan berbicara, maka kali ini saya akan membahas mengenai macam-macam berbicara untuk keperluan akademik. Yang A atau yang pertama adalah presentasi. Membuat presentasi bukanlah hal yang gampang. Bayangkan saja, kita harus mencari sumber-sumber atau bahan yang akan dipresentasikan. Kemudian, bahan-bahan tersebut harus diedit lagi menjadi yang lebih khusus. Oleh karena dalam hal presentasi, materi yang dimuat tidak harus banyak, tetapi diambil kata kunci atau hal-hal pokok yang akan dibicarakan. Jikalau semua sudah siap, hal yang harus dilakukan adalah mendesain presentasi semenarik mungkin agar orang tidak merasa bosan. Program yang biasanya digunakan orang untuk presentasi adalah program PowerPoint. Dalam program itu, Anda dapat menggunakannya sebebas mungkin untuk membuat desain presentasi seperti animasi, background, tulisan, dan hal lainnya dengan atraktif, heboh, dan spektakuler. Presentasi berhubungan erat dengan komunikasi. Presentasi adalah suatu proses pertukaran informasi, gagasan, dan pikiran di antara dua orang atau lebih dalam berkomunikasi. Hal ini bertujuan menginformasikan, menghibur, dan menggerakkan untuk bertindak. Teknik yang digunakan seperti bersikap hormat, menghargai khalayak, menunjukkan empati, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan menggunakan media sebagai pelengkap. Untuk keperluan akademik, harus menggunakan bahasa yang baku. Orang yang mempresentasikannya biasanya mempunyai sebutan yang berbeda seperti MC, presenter, entertainer, protokol, public speaker, moderator, dan lain-lainnya. Persiapan yang harus Anda lakukan sebelum pelaksanaan presentasi adalah yang pertama, kenali audiens. Yang kedua, kuasai materi. Yang ketiga, buat outline. Yang keempat, siapkan alat peraga atau bantu. Yang kelima, siapkan introduction. Yang keenam adalah siapkan penutup. Agar lebih baik dalam melaksanakan presentasi, lakukan latihan. Latihan adalah cara yang paling efektif karena beberapa alasan, yaitu dapat mengeliminir kejelekan dalam presentasi, melatih transisi antar bagian supaya lebih halus, memberi gambaran waktu yang diperlukan, meningkatkan percaya diri. Adapun teknik latihannya yakni dengan mengumpulkan audiens dan saat melakukan presentasi, rekamlah latihan itu dengan tujuan agar Anda dapat mengetahui kekurangan Anda saat berpresentasi. Kemudian ada juga hal-hal khusus yang harus diperhatikan dalam melaksanakan presentasi. Di antaranya adalah tentukan cara mengulang poin utama tanpa terlihat adanya pengulangan. Yang kedua, ciptakan transisi antar bagian dengan mulus. Yang ketiga, kenali betul alat bantu atau alat peraga yang digunakan. Yang keempat, menyiapkan jawaban atas pertanyaan yang kemungkinan muncul. Yang kelima, mengembangkan gaya sendiri. Hal-hal yang diperhatikan saat pelaksanaan presentasi yaitu sebagai berikut. Kuasai alat peraga atau gaya yang digunakan. Kuasai diri sendiri, jangan membelakangi audiens, jangan membaca materi presentasi, gunakan terminologi yang umum, singkat, padat, atau tepat waktu, bicara lugas atau tegas, selingi dengan sedikit humor. Kalau sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang presentasi, maka kali ini kita akan membahas seminar. Sebelum kita melihat bagaimana membuat sebuah seminar yang baik, sebaiknya diperjelas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan seminar dalam tulisan ini. Dalam hal ini, yang pertama adalah apa tujuan seminar. Seminar di sini adalah untuk mengeksplorasi sebuah ide. Dengan demikian, seminar berbeda dengan pelatihan karena di dalam pelatihan ada sebuah keahlian yang dibawakan oleh seseorang yang menguasainya, dan di dalam pelatihan terjadi transfer ilmu. Agar sebuah seminar berjalan dengan baik, perlulah dipikirkan beberapa syarat berikut ini. Yang A adalah ruang seminar. Ruang seminar yang menandai adalah sebuah ruang yang memungkinkan interaksi aktif seluruh peserta seminar. Sebuah meja bundar besar adalah sebuah contoh yang baik atau kursi yang disusun dengan melingkar. Ruangan tentu saja harus cukup tenang dan cukup terang untuk memberikan iklim yang nyaman untuk berseminar. Keberadaan sebuah papan tulis dapat membantu. Dan yang B adalah peserta.
Agar sebuah seminar berjalan dengan baik, peserta adalah bukan kertas kosong yang menunggu diisi seperti halnya kuliah. Mereka harus sudah membaca tentang tema yang akan diseminarkan. Mereka bisa membuat sebuah esai pendek tentang tema yang diseminarkan. Apabila yang diseminarkan adalah sebuah teks tersebut telah dibaca secara analitis, ditandai, disertai dengan tanggapan dan kritik. Yang C adalah moderator. Seorang moderator di dalam seminar berbeda dengan seorang lektor di dalam kuliah. Ia bukanlah seorang yang memberikan pelajaran, melainkan orang yang mengarahkan jalannya seminar, dan yang dia adalah jalannya seminar. Seminar dimulai dengan pengantar singkat dari moderator, kemudian langsung dilanjutkan dengan pertanyaan kunci yang dibahas oleh semua peserta secara bergiliran. Ada beberapa hal yang perlu diperlihatkan supaya seminar berjalan dengan baik. Yang pertama adalah seminar adalah sebuah diskusi dua arah. Tidak ada seorang yang lebih mendominasi pembicara. Yang kedua, seminar bisa dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah jelas ada jawabannya, lalu mengarah ke pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih dalam dan tidak jelas jawabannya. Pertanyaan jenis kedualah yang memberikan manfaat terbesar. Tidaklah banyak pertanyaan seperti itu. Dan yang ketiga adalah semua pertanyaan dan pernyataan dinyatakan dengan jelas. Yang keempat, masih berhubungan dengan butir pertama, setiap pertanyaan haruslah jelas. Sebelum ditanggapi dengan jawaban, penanggap berhak meminta penjelasan lebih lanjut atas pertanyaan sebelum ia menjawab. Tanggapan tentunya juga harus relevan dengan pernyataan. Moderator juga harus memperhatikan hal ini. Dan yang kelima, sebuah pertanyaan bisa dilihat sebagai jembatan menuju pertanyaan lain yang lebih mendasar. Hanya dengan cara demikian, sebuah seminar dapat memberikan manfaat lebih. Yang keenam, apabila ada istilah yang sama tetapi dipakai dengan arti yang berbeda oleh beberapa orang, moderator harus menunjukkan hal itu dan membuat kesepakatan dalam arti apakah istilah itu dipakai sebelum melanjutkan seminar. Yang ketujuh, etiket harus diperhatikan dalam sebuah seminar, seperti halnya di sebuah meja makan. Dan yang ke-8 adalah seminar adalah sebuah tempat untuk menggodok ide. Ia bukanlah tempat untuk membenarkan diri. Setiap orang harus kritis, tetapi menerima apabila ada pendapat yang lebih baik. Di dalam seminar, semua orang memiliki posisi yang sama. Yang 9, sebuah seminar yang baik tidaklah harus menghasilkan sebuah simpulan tunggal atau setiap orang bisa pulang dengan pendapatnya masing-masing. Setelah tadi kita membahas tentang seminar, maka kita akan masuk ke dalam berpidato dalam situasi formal. Kegiatan berbicara formal adalah kegiatan berbicara yang dilakukan dalam situasi atau acara-acara formal. Berbicara formal dikelompokkan menjadi dua, yaitu monolog dan dialog. Berbicara monolog adalah berbicara satu arah. Artinya, dalam kegiatan berbicara tersebut tidak terjadi interaksi antara pembicara dengan pendengar. Kegiatan berbicara yang bersifat monolog seperti pidato, sambutan, dan pemandu. Setelah berpidato dan situasi formal, kita akan masuk ke dalam belajar mengajar. Proses belajar mengajar tidak terlepas dari 3 komponen utama, yaitu guru, siswa, dan bahan ajar. Proses belajar merupakan interaksi antara berbagai unsur, yakni dengan unsur utama adalah siswa, kebutuhan berbagai sumber, serta situasi belajar yang memberikan kemungkinan kegiatan belajar. Mungkin hanya sampai sini yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Jika ada salah perbuatan kata dan perucapan, saya mohon maaf, dan saya pamit undur diri. Terima kasih.